Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa ya. Topik pada video kali ini adalah 6 penyebab kenapa orang tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Oke, ya teman-teman, bagi Anda yang sudah masuk ke dalam video kali ini dan Anda belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan video-video saya berikutnya. Oke, thank you. Nah, pada video kali ini topiknya sangat menarik tentang bagaimana ya kita bisa memanajemen waktu dengan baik. Dan kenapa banyak orang ya, mungkin Anda ya, sulit memanajemen waktu. Nah, di sini sebelum kita sharingkan 6 penyebabnya, Anda perlu mengetahui bahwa waktu itu memiliki beberapa sifat waktu. Yang pertama adalah waktu adalah sesuatu yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa perlu dibeli, tetapi tidak dapat disewakan atau dipinjamkan. Ya, yang kedua, waktu tidak pernah berubah, yaitu 24 jam sehari, 60 menit per jam, dan 60 detik setiap menit. Siapapun tidak dapat menambah atau menguranginya. Ya, yang ketiga, waktu tidak dapat disimpan atau dikumpulkan, atau juga tidak dapat menyimpan waktu yang Anda tidak gunakan hari ini untuk dipakai esok hari. Oke, dan yang keempat, waktu juga sangat terbatas dan berharga, sebab waktu yang terbuang tidak akan pernah kembali kepada kita. Yang kelima, dalam hidup ini tidak ada satupun di dunia yang dapat menandingi nilai waktu, tetapi waktu seringkali dipandang sebelah mata. Nah, topik pada video kali ini saya belajar banyak dari satu buku Highway to Success ya, karya dari Datuk Dr. Andrew Ho. Nah, di sini kita belajar bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang bisa memanajemen waktu. Nah, dan di sini dibahas bahwa ada 6 penyebab kenapa orang itu sulit ya, tidak bisa memanajemen waktu mereka ya. Sebab yang pertama yaitu mereka kurang memahami apa sebenarnya yang mereka inginkan. Setuju nggak teman-teman? Contoh, kalau Anda tidak memiliki pemahaman yang benar tentang kesehatan, kenapa Anda harus punya hidup yang sehat? Saya yakin ya, Anda pasti ya meremehkan tentang waktu untuk berolahraga. Dan banyak sekali contoh yang lain. Kalau kita memahami apa sebenarnya yang Anda inginkan ya, atau orang lain inginkan, yang mereka inginkan, ya diri mereka inginkan, mereka pasti akan memanajemen waktu mereka dengan sangat baik. Salah satunya contohnya berolahraga untuk mendapatkan kehidupan yang lebih sehat. Oke. Sebab yang kedua adalah mereka tidak mengerti peran dan tanggung jawab mereka. Contoh, kalau hari ini saya sebagai seorang anak gitu ya, di rumah ya, seorang yang anak sedang bersekolah gitu ya, saya tahu tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang murid ya, belajar ya, berarti saya harus memanajemen waktu saya untuk belajar. Tetapi banyak orang karena tidak memahami tanggung jawab mereka lebih banyak untuk bermain game, contohnya seperti itu. Tugas dan tanggung jawab saya sebagai orang tua, mencari nafkah ya, menjalankan bisnis misalnya seperti itu. Kalau kita tahu tugas dan tanggung jawab kita akan bisa memanajemen waktu kita untuk bekerja, berbisnis, untuk mendapatkan nafkah untuk keluarga kita. So ya, kenapa mereka tidak bisa memanajemen waktu dengan baik? Karena mereka tidak mengerti peran dan tanggung jawab mereka. Oke? Dan yang ketiga, mereka tidak mempunyai target maupun rencana kerja. Nah, banyak orang berkata ya, semakin sibuk orangnya, semakin produktif waktunya. Setuju teman-teman ya. Banyak orang yang punya waktu banyak ya, karena mungkin menganggur ya, tidak punya tujuan, tidak punya rencana kerja, sehingga mereka saking banyak waktunya, saking menganggurnya, mereka malah sulit ya memanajemen waktunya. Setuju nggak? Kebalik dengan orang yang sibuk ya, karena mereka punya tujuan yang jelas, punya plan kerja yang jelas, alhasil mereka berhasil ya mengatur waktu di tengah kesibukan mereka. Ini penting ya. Dan yang keempat, mereka tidak menerapkan sistem kerja yang efektif. Misalnya hari ini teman-teman, kita sudah berada di zaman serba cepat teknologinya ya. Pastikan segala sesuatu yang bisa kita kerjakan dengan teknologi, ya lakukanlah. Kenapa? Kalau kita masih menggunakan cara-cara lama ya, kita pasti akan membuang waktu kita. Kalau kita bisa misal dengan sistem WA, media sosial, lakukanlah. Kita melakukan pekerjaan kita dengan media sosial, dengan online, dengan digital. Tentunya akan membantu kita mempermudah manajemen waktu kita dan lebih efektif tentunya. Oke. Dan yang kelima, mereka menerapkan pola kerja yang terlalu konvensional dan rumit ya. Coba deh kita cari cara atau pola kerja yang
terupdate ya, seperti mungkin poin sebelumnya, poin keempat ya, kita menggunakan teknologi teman-teman, supaya kita bisa memanage waktu kita dengan lebih efektif. Dan yang keenam ya, mereka tidak memiliki konsep pengendali waktu. Nah, maksudnya apa? Karena mereka menganggap waktu bukanlah komponen yang penting dalam kehidupan mereka, atau tidak menganggap waktu sebagai komponen yang sangat berharga dalam kehidupan mereka. So ini penting ya, kalau kita menganggap ya waktu ini sangat berharga ya, setiap hari kita memiliki waktu terbatas ya, kita akan memaksimalkan waktu yang kita miliki teman-teman. So apakah Anda merasakan ya, atau merasa ya, memiliki satu pemahaman waktu itu sangat berharga? Saya yakin kalau Anda punya pemahaman waktu itu sangat berharga ya, sangat tidak ternilai harganya ya, sangat bernilai ya, saya yakin Anda akan bisa memanajemen waktu Anda dengan baik. Oke, semoga ya video singkat pada topik kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk bisa menjadi pribadi yang lebih sukses dengan mengatur atau memanajemen waktu kita dengan baik. Ya, jika Anda mendapatkan manfaat, silakan like, berikan komentar yang positif, dan jangan lupa share ke lebih banyak teman Anda supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya dan selalu salam hebat luar biasa.